Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri untuk mengawali misa kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 542, Puji Syukur 542. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmah pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami nyata berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini, kita bersyukur bergembira bersama dengan salah satu keluarga yang menerima berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dalam pesiarahan di dunia ini. Yang kedua, kita mohon kesembuhan, pertolongan dari Tuhan untuk mereka yang sedang sakit, bagi Ibu Rosda Lima yang dalam perawatan di rumah, juga untuk Ibu Marcelina Nurak yang akan dirawat di rumah sakit pada hari ini. Yang ketiga, kita mengenang dan mendoakan saudari-saudara yang telah meninggal dunia. Mama atau Oma Monika Yunita Funardi 14 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan. Ali Sutrisno dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Erwin Sugiarto Tenata 23 tahun yang lalu. Bapak Karolus Karo beberapa tahun yang lalu. Dan Mama Donata Danin 16 tahun yang lalu. Dalam Ekaristi ini kita membawa dan mendoakan saudari-saudara kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Pernyataan iman Petrus sebagai kepala para rasul. Tuhan, kepadamulah kami akan pergi, padamu ada sabda hidup yang kekal. Mengingatkan kita semua yang hadir dalam Ekaristi hari ini bahwa Tuhanlah pengharapan hidup kita. Allah, darinya kita berasal, kepadanyalah juga kita akan pergi. Saudari-saudara, kadang kita berpikir iman itu hanya sekedar beribadah atau berdoa. Tetapi sebenarnya iman juga harus dihayati dalam hidup setiap hari. Panggilan kita mewujudkan iman adalah panggilan yang diberikan Tuhan sendiri. Roti hidup yang telah kita terima memampukan kita untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Mari dalam Ekaristi ini kita memurnikan iman kita memurnikan motivasi hidup Kristiani kita. Tuhan telah memanggil kita, maka darinyalah pula kita memperoleh kekuatan dan rahmat yang sejati. Saudari dan saudara, mari dalam Ekaristi ini kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dan di awalnya mari kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri
suci ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan Dia yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada
melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaklah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan iman? Lalu bagaimanakah jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada tahun 1969, Malcolm Muggeridge, seorang agnostik, ditugaskan oleh BBC London untuk berangkat ke India. Beliau ditugaskan untuk mengerjakan proyek dokumentari tentang kehidupan Mother Teresa dari Kalkuta. Dan selama pengerjaan proyek itu, Malcolm menjadi begitu dekat dan akrab dengan Ibu Teresa. Dia banyak bertanya dan harus menggali berbagai macam informasi tentang kehidupan dan karya pelayanan Ibu Teresa. Pada suatu sore, ketika mereka sedang minum teh, Ibu Teresa bertanya kepada Malcolm, "Malcolm, are you happy? Apakah kamu bahagia?" Malcolm kemudian terdiam dan dia tidak menjawab pertanyaan Ibu Teresa. Namun pertanyaan itu ibarat gatal yang selalu minta untuk digaruk. Pada saat malam tiba,
ia pergi menjumpai Ibu Teresia di Home for the Dying, ya, rumah yang disediakan oleh Ibu Teresia dan para sahabatnya untuk saudara-saudari yang sakit dan sekarat. Dan Malcolm meminta waktu untuk berbicara dengan Ibu Teresia secara pribadi. Kemudian ketika berjumpa dengan Ibu Teresia, dia berkata, "Saya punya segala sesuatu yang dicari oleh semua orang. Saya sukses, keadaan finansial saya bagus, dan karir saya pun terus meningkat. Tetapi benar, saya tidak bahagia." Dan saya jawab, ini menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan tadi sore. Menanggapi itu, Ibu Teresia berkata, "Apakah kamu pernah berpikir untuk bergabung dengan gereja?" Dan sambil tertawa, Malcolm menanggapi Ibu Teresia dan berkata, "Ibu, saya sangat jauh dari Tuhan, itu pun kalau Tuhan itu ada." Kemudian Ibu Teresia menjawab, "Malcolm, itulah yang Tuhan lakukan. Dia memberimu kebebasan untuk menjauh darinya sejauh mungkin, sehingga ketika dia menemukanmu, kamu akan berpegang erat padanya dan tidak mau melepaskannya." Proyek dokumenter itu selesai. Hasilnya adalah sebuah buku yang ditulis oleh Malcolm dengan judul Something Beautiful for God, tahun 1971. Namun ternyata percakapan dia dengan Ibu Teresia belum selesai. Pada tahun 1982, Malcolm yang seorang agnostik terkenal di Inggris mengejutkan seluruh Inggris Raya ketika ia memutuskan untuk dibaptis ke dalam gereja Katolik. Dan ia menulis sebuah buku yang berjudul Jesus Rediscovered, menemukan kembali Yesus. Dalam buku itu dia menulis dengan sangat jelas, dengan cinta yang besar, dengan rasa humor juga tentang kisahnya, bagaimana dia berjumpa dengan Yesus Tuhan dan membiarkan terangnya bersinar di dalam kehidupannya. Dalam buku itu dia menulis kalimat seperti ini: "Di tengah kekacauan dan konflik antar kasta dalam masyarakat India, kehidupan wanita rapuh itu berbicara kepada saya tentang Tuhan yang selama ini saya anggap sepele. Menemukan Tuhan membawa ketenangan dan kedamaian dalam hidupku. Kedamaian dan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, pada hari ini saya mau mengantarkan kembali pertanyaan Ibu Teresia kepada masing-masing Anda. Are you happy being Catholic? Bahagiakah Anda menjadi seorang Katolik? Ada banyak hal untuk berbahagia menjadi seorang Katolik. Saya hanya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama, pengakuan iman atau iman Katolik itu membuat saya paling tidak berbahagia. Kita memiliki dasar yang sama, yaitu martabat baptisan. Tidak ada yang membedakan kita. Tanpa terkecuali saya dan Anda diajak untuk ikut terlibat di dalam fungsi Kristus sebagai imam, nabi, dan juga raja. Ya, saudara-saudari, iman itu adalah anugerah. Tetapi iman itu tidak akan berbuah dan bermanfaat, apalagi membahagiakan Anda, kecuali Anda aktifkan dan hidupi. Bahkan terkadang harus membawanya keluar dari zona nyaman kita. Sama seperti kita memiliki kendaraan sebagus dan semahal apapun, tidak akan pernah membahagiakan kita kalau kita tidak mengendarainya. Yang kedua, yang membahagiakan saya setidaknya sebagai orang Katolik adalah Depositum Fidei, kitab suci dan juga tradisi suci yang dikawal dengan begitu baik oleh kuasa mengajar gereja dalam terang Roh Kudus.
Yang ketiga adalah suara kenabian orang-orang Katolik dalam karya-karya misi, dalam karya-karya sosial, dalam begitu banyak karya kemanusiaan untuk semua orang tanpa terkecuali. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik itu sempurna karena dijaga oleh Roh Kudus sendiri. Bahwa para pelayannya yang tertabis itu tidak sempurna, ya bisa jadi banyak. Bahwa para umatnya tidak sempurna, ya bisa jadi lebih banyak. Karena jumlah umat lebih banyak daripada yang ditabiskan. Namun Kristus bersama gereja sebagai penjaganya selalu berjaga-jaga. Dan inilah dasar yang mengembirakan kita setidaknya sebagai seorang yang beriman Katolik. Allah mengasihi kita dengan begitu sangat. Bahkan Allah mengesampingkan kemuliaan sabdanya dan membiarkan dia menjadi daging sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Agar dalam kedagingannya ia menebus kita karena ia mencintai kita. Dalam 4 minggu belakangan ini kita mendengar ketika Yesus mengajar tentang roti hidup. Dia mengajak kita untuk makan dagingnya, minum darahnya. Dengan kata lain dia mengajak kita untuk percaya dan menjadikan itu sebagai sumber dan kekuatan iman kita. Dia telah memberikan ibunya kepada gereja, kepada kita anak-anaknya. Ini ibumu. Dan kepada Maria dia menyerahkan kita, anak-anak putra-putrinya, inilah anakmu. Sampai segala zaman, sampai segala masa, kita akan bergembira di dalam iman kita. Dan kita tidak akan takut akan masa depan, betapapun gelapnya itu, karena kita yakin Allah bersama-sama dengan kita. Seperti dalam bacaan yang kedua, ketika Rasul Paulus menjelaskan hubungan suami istri yang begitu intim dan mesra, itu adalah gambaran akan hubungan Kristus dengan gerejanya. Seperti suami tidak pernah meninggalkan istri dan sebaliknya, demikian pula Kristus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan inilah yang seharusnya membuat saya dan Anda berbahagia di dalam iman kekatolikan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, fakta menjadi umat Katolik tidak mengubah hidup kita menjadi malaikat. Kita tidak otomatis menjadi santo dan santa yang mulia bersama dengan Allah. Menjadi umat Katolik tidak menjamin rumah tangga dan komunitas kita otomatis berubah menjadi surga, di mana rasa sakit, kesedihan, perjuangan, dan penderitaan tidak lagi bisa kita rasakan. Namun, jika kita menghargai rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita, khususnya dengan setia hadir di dalam perayaan Ekaristi, menyambut tubuhnya, membiarkan Allah tinggal dan berkarya di dalam diri kita. Dan yang lebih penting lagi, setelah membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, kita pun terpanggil untuk berkarya bersama-sama dengan Allah. Dalam karya pelayanan apapun, maka kita akan meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dan tanpa sadar, Anda dan saya akan perlahan-lahan membiasakan diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kita tidak perlu takut akan kekurangan sekalipun kita banyak memberi, karena kita yakin Allah akan mencukupkan. Dengan demikian kita menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada kebahagiaan yang bisa diberikan oleh dunia ini. Sambil bersama-sama kita menantikan kebahagiaan paripurna yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja dan Imam Agung kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita di surga, asal dan tujuan hidup kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga Injil Yesus Kristus tetap menantang para pelayan gereja sebagai pesan yang selalu baru, dan semoga mereka mewartakannya dengan penuh keyakinan dan kehangatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang telah memilih untuk melayani Tuhan dalam imamat dan dalam kehidupan membiara, tetap membaktikan diri kepada sesama dengan setia dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengucapkan janji setia satu sama lain dalam perkawinan bertumbuh terus-menerus dalam cinta kasih dan mencerminkan kasih Allah bagi gerejanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga tak seorang pun dari umat kita ikut-ikutan menyembah dewa-dewa palsu karena takut atau tidak peduli. Semoga kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi belajar hidup untuk orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang tidak mempunyai pegangan atau tujuan dalam hidupnya mulai menyadari bahwa Allah patut dikasihi dan disembah melalui hidup yang penuh iman, harapan, dan kasih dalam persekutuan kita sebagai umat Kristiani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi saudari-saudara kita yang mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan, teristimewa bagi keluarga yang bersyukur karena senantiasa mendapatkan kelimpahan rahmat dan berkat dari Allah. Semoga mereka senantiasa patuh dan taat pada sabda Tuhan, melaksanakan perintah-perintahnya dalam hidup setiap hari, dan semoga rasa syukur yang mereka bawa dalam Ekaristi ini boleh sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan setiap hari, kepada siapa saja yang mereka jumpai, kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan juga perhatian dari keluarga ini. Dan semoga kelimpahan rahmat serta cinta Tuhan senantiasa turun atas mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Bagi mereka yang memohon doa atas kelemahan dan juga dalam kondisi sakit, teristimewa bagi Ibu Ros Dalima dan juga Ibu Marcelina Nurak. Semoga mereka yang sedang sakit mendapatkan pertolongan dari Tuhan, boleh dikuatkan dalam penderitaan, boleh mendapatkan kesembuhan oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Dan semoga melalui perawatan, perhatian, dan cinta dari mereka yang senantiasa merawat dan menemani, juga dari obat-obatan dan dari tenaga medis yang memperhatikan mereka, mereka dapat memperoleh kesembuhan untuk selanjutnya dapat melanjutkan persiarahan di dunia ini dengan penuh kesetiaan dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Mama atau Oma Monika Yunita Funardi, Bapak Karolus Karo, Mama Donata Danin, Ali Sutrisno, dan Erwin Sugiarto Tenata. Semoga saudari dan saudara yang telah meninggal dunia boleh mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Allah boleh menganugerahkan kehidupan kekal, kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus di surga. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Mari di dalam hati kita mempersembahkan permohonan, doa, dan intensi masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan Allah, Engkau telah memilih kami untuk menjadi umat-Mu. Tolonglah kami untuk tetap setia pada kasih-Mu dalam suasana kebebasan dan kepercayaan, agar Engkau menjadi Allah kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan,
kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan karya agung keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatan-Mu ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 24 sampai 25 Agustus 2024. Pengumuman kolekte gereja 17 sampai 18 Agustus 2024 16.997.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja 8.050.000 rupiah. Kolekte gereja perayaan kemerdekaan 17 Agustus 569.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gedung perayaan kemerdekaan 17 Agustus 240.000 rupiah. Kolekte misa requiem 1.470.000 rupiah. Sumbangan untuk Gua Maria 500.000 rupiah dari Bapak Yosef, dari Ibu Felicia 500.000 rupiah, dari Bapak Mikael 500.000 rupiah. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan Marcelinus Gandut dengan Florida Fatima Ninur. Pengumuman ketiga, Stephen Catherine, pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastorat di Paroki Andalas. Pertemuan karisma diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 19.30. Penerimaan akan dilangsungkan sampai hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Pembaptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk dibaptis, silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 14 dengan membawa FC surat nikah gereja atau orang tua dan FC akte kelahiran. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Perkenalkan saya Pastor Beni Claudius, CICM, Pastor Rekan Paroki Santo Paulus Telo. Saya baru 2 bulan ditugaskan di Paroki Telo dan saat ini kami menjadi kontraktor. Artinya kami kontrak rumah. Karena pastoran Paroki Santo Paulus Telo dan juga stasi Santo Petrus Rasul Antang sedang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu pada hari yang penuh rahmat ini kami datang bersama dengan panitia pembangunan untuk mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di Paroki Kristus Raja Andalas untuk bersama-sama kita saling bergotong royong untuk mengadakan rumah pastoran di paroki kita bersama di Keuskupan Agung Makassar, Paroki Santo Paulus Telo. Ada umat saudara-saudari panitia pembangunan sudah memberikan amplop, ada juga saudara-saudari kita yang berjualan di depan. Oleh sebab itu kami dari atas nama umat Paroki Santo Paulus Telo kami mengucapkan banyak-banyak limpah terima kasih kepada pastor paroki dan juga pastor rekan, kepada Dewan Pengurus Paroki Harian dan DPP Pleno yang telah mengizinkan kami untuk datang merayakan perayaan Ekaristi
dan juga mengulurkan tangan meminta bantuan dan partisipasi dari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di paroki Andalas. Atas partisipasi dan bantuan Anda, berapapun itu, kami ucapkan limpah terima kasih. Dan kami berdoa semoga Allah senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan anugerah kesehatan, dengan sukacita iman dan kebahagiaan di sepanjang seluruh hidup Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Beni. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon uluran tangan kita, gerakan hati kita untuk saling membantu dalam karya pelayanan pastoral. Silahkan donasi dapat diberikan secara pribadi maupun dalam amplop. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengkomunikasikannya kepada Pastor Beni atau kepada panitia. Kalaupun nanti turun lalu mengambil apa yang ditawarkan oleh saudari-saudara dari paroki Santo Paulus Tello, diambil saja. Ya, jangan lupa diganti dengan, ya, jangan hanya diambil. Demikian saudari-saudara, sekali lagi terima kasih Pastor Beni. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, juga untuk KOR dari paroki Santo Paulus Tello, luar biasa. Terima kasih untuk mereka yang telah mengambil bagian dalam Ekaristi ini. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesilangan dan kuasa mengaruhi